Shalom. Bersyukur untuk setiap kasih karunia, bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa ada, itu semua karena anugerah-Nya. Mari kita mau siapkan hati kita, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan satu-satunya menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Terima kasih
sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, percaya kami akan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kebajikan kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan sampai hari ini. Kaulah pengharapan kami satu-satunya Tuhan Yesus. Dengan kondisi dunia yang terjadi saat ini Tuhan, satu hal yang kami tahu, Kau Allah yang tetap memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan iman percaya kami Tuhan, supaya kami boleh tetap setia kepada-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, yang telah Kau percayakan, biarlah apa yang disampaikannya itu boleh menjadi berkat buat kami dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berikan hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, ya Allah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami mengalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya serahkan untuk firman Tuhan kepada hamba-Nya. Haleluya. Selamat siang, selamat berjumpa kembali jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat GPDI Kanaan dan jemaat GPDI Eleos. Itu menjadi kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat, kekuatan yang diberkati. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya renungan firman Allah yang akan kita dengar memberi kembali kekuatan baru bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan. Sekalipun tentu di rumah masing-masing saudara bisa membuka Alkitab, dan kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat yang ke-8. Sekali lagi saya akan baca di dalam Mazmur 28 ayat 8. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Puji Tuhan, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini merupakan pernyataan dari seorang yang sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, yaitu Raja Daud. Kita tahu bersama dan kita kenal lewat tentu kita membaca firman Allah siapa Raja Daud. Dia seorang raja yang sudah memerintah umat Tuhan, umat Israel, dan dia menyadari di dalam setiap syair yang dia tulis di dalam kitab Mazmur, kalau kita baca, dia menyadari bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Siapapun kita yang ada pada saat ini, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, kita berkata bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Sumber kekuatan kita adalah mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah. Dan firman Allah itu sendiri dihidupkan oleh Roh Kudus. Itulah kekuatan kita. Sekali lagi, ada banyak ujian, ada banyak masalah, ada banyak
tantangan yang dialami oleh umat Tuhan. Khususnya kita sebagai umat Tuhan sedang berdoa tentu untuk bangsa kita yang kita kasih, supaya masa yang sulit, musim-musim yang sulit ini segera berakhir. Dan saya percaya juga umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing ingin mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang baru kita rayakan, kematian Tuhan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Kita ingin meraih kemenangan bersama dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Kita ingin meraih apa yang Tuhan ingin, yang janjikan bagi kita, bahwa seperti firman Tuhan yang dikatakan dalam Mazmur 29 ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kalimat yang sama di dalam pasal 28 ayat 8 tadi, dan sekarang kita membaca pasal 29 ayat 11. Kalimat yang sama diulangi lagi oleh Tuhan, oleh firman Tuhan tentunya. Dan tentu kalau kalimat itu diulangi lagi, artinya Allah begitu serius memperhatikan umatnya. Allah tidak akan membiarkan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Bahkan telinganya selalu mendengar seruan umat-umat Tuhan. Ayat ini berkata, ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kita perlu kekuatan dari Tuhan, dan kita perlu damai sejahtera dari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita menyadari bahwa sumber yang memberikan kita damai sejahtera adalah Roh Kudus. Sumber yang memberi kita kekuatan adalah Tuhan di dalam firman. Luangkan banyak waktu untuk berdoa. Luangkan banyak waktu untuk membaca firman Allah, merenungkan firman Allah. Bukan sekedar membaca dan merenungkan firman Allah, tapi kita mau melakukan firman Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ibrani 13 ayat 6a berkata, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ibrani 13 juga ayat 8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Artinya dengan ayat-ayat yang kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 6 dan ayat yang ke-8, sekali lagi sumber kita, pertolonganmu, pertolongan saya, jaminanmu dan jaminan saya adalah Tuhan sendiri. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Karena Tuhan kita adalah ya dan amin. Puji Tuhan. Dalam Mazmur pasal 91, kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 91, ayat yang ke-14 saya bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Rahasianya lagi di sini, untuk kita mendapat kekuatan dari Tuhan, untuk kita mendapat kesegaran dari Tuhan, untuk kita mendapat penghiburan dari Tuhan. Ayat ini berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kita melekat kepada Tuhan, kita berpaut, kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Yohanes pasal 15 digambarkan di sana Tuhan kita, Bapa kita sebagai pokok anggur, dan saya dan saudara adalah cara-cara. Kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak melekat kepada pokok itu, yaitu Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari itu, bukan sekedar mencari Tuhan karena hanya butuh saja Tuhan saat kita susah, tapi saat kita senang kita melupakan Tuhan. Tidak, tapi dalam keadaan apapun kita mencari Tuhan, melekat kepada Tuhan hari-hari ini.
Dan saya percaya sebagaimana Mazmur katakan di dalam ayat ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan. Yang terakhir, saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 62, ayat yang tentu menjadi ayat-ayat hafalan kita kenal, ayat ini sudah menjadi lagu. Mazmur pasal 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Ayat 6 juga, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Puji Tuhan. Saudara, kiranya kuasa kebangkitan mengubah karakter kita, mengubah sifat kita. Mungkin sifat kita, sekalipun kita sudah jadi anak Tuhan, tapi kadang-kadang sifat kita masih belum sesuai dengan firman Allah. Tapi kiranya dengan kebangkitan Tuhan, dengan kuasa kebangkitan kita mengalami perubahan. Baik pikiran kita, hati kita seperti ayat tadi, melekat kepada Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Ada ketenangan. Haleluya. Saudara memerlukan pertolongan Tuhan hari-hari ini, membutuhkan kekuatan, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, dan semakin hari semakin kita mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan akan menjadi bahagian kita. Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya renungan firman Allah yang singkat ini dapat menjadi landasan kita untuk tetap kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, itu indah buat kita semua. Tuhan, jaminan kekuatan kita menghadapi bahkan melewati situasi yang berat sekalipun. Kita imani Tuhan akan selalu menolong saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian, Tuhan selalu menolong. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan kekal abadi, akan berubah untuk selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai direnggut akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku.
jatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman, hati kami kembali diteguhkan, iman kami kembali dikuatkan. Terima kasih bahwa dalam segala hal Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Engkau tahu apa yang kami hadapi. Melalui kebenaran firman Allah, kami telah dikuatkan. Kami kuat untuk kembali melangkah, berjalan di hari-hari yang ada di depan kami, kesulitan apapun. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, baik jemaat GPD Kanaan, jemaat GPD Eleos, diberkati oleh Tuhan dalam segala hal apapun. Bahkan sepanjang minggu yang akan dijalani, akan dilalui, kami percaya, kami yakin ada Tuhan yang akan terus menolong. Kami berdoa mulai dari anak-anak yang masih balita, sekolah minggu, remaja, pemuda, rumah tangga sampai lanjut usia, diberkati di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah disembuhkan, disempurnakan ya Tuhan, di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Oleh dan sebab itu kami kuat dan kami bersuka cita untuk apa yang kami boleh dengar dan terima melalui firman Allah pada siang hari ini. Hamba-Mu yang telah melayani kami diberkati oleh Tuhan, semakin pakai dimanapun dia pergi dan berada. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Dengan segala iman, iman Engkau adalah jawaban dalam setiap hidup kami. Dan kami sangat Tuhan bersyukur kembali karena kami boleh dipersatukan lewat ibadah sekalipun hanya dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Terima kasih kami sudah terima firman Allah, dan saat ini kami Tuhan serahkan seluruh hidup kami menjalani sepanjang minggu yang akan kami hadapi. Kami rindu terima berkat yang daripada Tuhan. Oleh dan sebab itu, umat Tuhan yang dikasihi, arahkan seluruh hidupmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Berkat-berkat jasmani dan rohani yang datangnya dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal, penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Di Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali. Dan selanjutnya saya serahkan pengumuman kepada Bapak Yohanes. Terima kasih. Selamat siang, selamat dalam kasih Yesus terkasih jemaat GPD Eleos dan GPD Kanaan. Kembali kita berjumpa. Saya akan memberikan pengumuman yang pertama untuk yang bertugas minggu depan tanggal 3 Mei, Saudari Welmi. Untuk pengumuman yang kedua,
kita tetap satu hati dan berdoa untuk pemulihan bangsa kita dan dijauhkan dari virus COVID-19, agar kita bisa beribadah kembali bersama tatap muka. Mari kita sama-sama berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Mungkin pengumumannya itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.